Hai guys, ketemu lagi di channel saya, Mia Y. Gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini saya balik lagi mau ngelanjutin video-video sebelum tahun baru Imlek. Jadi video tentang dinasti-dinasti yang ada di China. Kalau sebelumnya kan sampai dinasti ketiga ya, terus kepotong sama video-video yang berhubungan sama Imlek dan Cap Gome. Nah sekarang saya mau balik lagi, mau sambungin lagi video yang sebelumnya. Jadi sekarang masuk ke cerita tentang sejarah dinasti keempat di China. Yuk kita ikutin terus ya. Pada tahun 221 sebelum Masehi, setelah bertahun-tahun berperang, negara bagian Qin akhirnya berhasil menyatukan negara-negara yang saling bertikai itu dan mempersatukan mereka menjadi Tiongkok seperti yang sekarang kita kenal ini, dan kemudian mendirikan dinasti Qin. Pemimpinnya bergelar sebagai Qin Shi Huangdi, Kaisar Qin yang pertama. Wilayah kekaisarannya yang luas berbatasan dengan Vietnam di selatan dan Laut Kuning di timur. Tapi daerah yang paling berkembang adalah lembah Sungai Kuning. Lantas siapakah Kaisar Qin Shi Huang? Karena dinasti Qin merupakan dinasti kekaisaran yang pertama di Tiongkok, maka otomatis kaisar pertama dinasti Qin merupakan Kaisar Tiongkok yang pertama. Jadi maksudnya di sini kalau sebelumnya itu kan juga ada kaisar-kaisar ya, di setiap dinasti ada beberapa kaisarnya gitu. Tapi itu karena wilayahnya belum saling bersatu, masih saling terpecah-pecah, masih banyak negara-negara bagian. Jadi kaisar yang ada dinasti sebelumnya yaitu disebut sebagai kaisar dari dinasti tersebut gitu. Itu yang membedakan Qin Shi Huang sama kaisar-kaisar lainnya, kaisar sebelumnya ya. Nama asli Qin Shi Huang adalah Ying Zheng atau Cao Zheng. Cao itu nama klannya, lalu Ying nama sukunya, dan Zheng adalah nama pemberiannya atau nama aslinya dia. Ketika ia berusia 13 tahun, ayahnya meninggal dunia. Kemudian ia naik tahta menjadi raja negara bagian Qin dengan gelar Qin Wangcheng. Dalam waktu singkat, istana meminta Qin melakukan penaklukan dan menginvasi negara-negara bagian yang ada untuk kemudian menyatukan mereka menjadi Tiongkok mulai dari tahun 230 sampai tahun 221 sebelum Masehi. Di usia 38 tahun, Qin akhirnya berhasil menyatukan Tiongkok, mendirikan dinasti Qin, dan menjadi Kaisar Qin yang pertama, yang otomatis menjadi Kaisar Tiongkok yang pertama. Pada masa kepemimpinannya, Qin Shi Huang menghapuskan birokrasi, kemudian membagi kekaisaran menjadi beberapa provinsi, menunjuk pejabat untuk mengelolanya, dan mengendalikan negara dengan hukum yang sangat ketat dan memberikan hukuman yang sangat berat bagi para pemberontak. Intinya, kaisar pertama ini tidak hanya menyatukan Tiongkok, tetapi juga membuat standar tulisan, ukuran, dan berat di seluruh kerajaan. Kalau sebelumnya negara-negara bagian itu kan memiliki standar pengukuran dan penimbangannya sendiri ini dalam dunia perdagangan ya. Nah, Kaisar Qin ini nggak mau, dia maunya kerajaan yang dipimpinnya ini memiliki standar pengukurannya sendiri gitu. Nah, standar yang dibuatnya ini disamaratakan di seluruh wilayah Tiongkok. Ini digunakan untuk mempromosikan perdagangan di antara negara-negara yang baru saja ditaklukkan. Demikian juga dengan aliran-aliran pemikiran yang banyak sebelumnya. Itu semua dihapuskan kecuali legalisme. Pada tahun 213 sebelum Masehi, semua buku aliran pemikiran lawan itu dimusnahkan, tetapi kaisar menyimpan kopiannya di dalam istana. Qin Shi Huang berpikir satu-satunya jalan untuk menjaga persatuan bangsanya adalah membuat semua orang memiliki pemikiran yang sama. Karena menurutnya penyimpangan apapun akan membuat Tiongkok kembali terlempar ke masa 100 tahun sebelumnya.
Jadi masuk kembali ke masa kekacauan perang yang banyak terjadi di tahun-tahun sebelumnya atau di era sebelumnya. Untuk mengamankan wilayahnya dan mencegah invasi nomaden, ini jadi perpindahan rakyat dengan cara yang seenak-enaknya gitu maksudnya. Maka dimulailah pembangunan tembok besar. Tujuannya mungkin sebenarnya baik, tapi dalam perjalanannya ternyata pembangunan ini memakan biaya yang sangat besar dan banyak menimbulkan korban jiwa dari rakyat yang diminta bahu-membahu untuk membangun tembok besar tersebut. Hal ini kemudian menyebabkan kemunduran dinasti Qin. Setelah kaisar akhirnya meninggal dunia, rakyat kemudian memilih memberontak melawan tiraninya. Hingga akhirnya dinasti tersebut berhasil digulingkan. Dinasti Qin bisa disebut sebagai dinasti terpendek di antara dinasti-dinasti lain yang pernah berdiri di Tiongkok, karena hanya berlangsung dari tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Namun di masa yang sangat singkat itu, pengaruh dinasti Qin berhasil membawa perubahan besar bagi Tiongkok. Dinasti Qin meninggalkan warisan sejarah yang sangat besar. Di masa ini dibangun mausoleum atau tempat peristirahatan terakhir kekaisaran yang sangat megah. Isinya seperti yang terlihat di video ini, berisi prajurit dan kuda-kuda terakota yang hidup. Jadi maksudnya terakota adalah situs peninggalan bersejarah. Nah, jadi demikianlah video singkat hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton dan yang sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam.